Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Iya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan lakukan absen terlebih dahulu ya. Pipa. Alis. Alisa. Ajis. Bastian. Hadir. Diana. Erin. Fikri. Hadir. Ilham. Muhammad Faiz. Muhammad Rizki. Naila. Rian. Rika. Ripan. Ripan kenal? Tidak ada yang tahu? Berarti yang tidak hadir hanya satu orang, ya, Ripan aja. Dan mudah-mudahan nanti siang ada info kenapa Ripan tidak masuk sekolah. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan berdoa terlebih dahulu. KM silakan pimpin berdoa. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya seperti biasa kita melakukan bacaan surat pendek ya. Untuk sekarang kita bacakan surat Al-Kafirun. Selanjutnya, sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan kita, ya, kita lakukan pembiasaan. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan yang biasa jadi dirjen bisa maju ke depan. Yang lainnya berdiri di samping bangkunya masing-masing. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita ke materi, ya, di sini Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap! Semangat untuk belajar? Semangat! Coba semangat pagi! Semangat pagi! Oke, ya. Sekarang kita akan belajar tentang P5 dan PPRA, ya. P5 ada yang tahu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, ya. Gaya hidup berkelanjutan dengan materinya yaitu tentang makanan sehat, atau lebih tepatnya programnya itu adalah membawa bekal dari rumah. Ya, nah, kenapa Bapak angkat ini? Karena ini merupakan salah satu cara agar kalian terhindar dari makanan-makanan cepat saji yang kurang sehat. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang manfaat membawa bekal dari rumah, ya. Silakan kalian perhatikan videonya, kemudian catat yang perlu dicatat. Bekal dari rumah terbuat dari bahan-bahan yang lebih aman dan terjamin. Hai kids, siapa yang jika pergi sekolah tapi dia akan di luar selalu bawa bekal? Selain lebih higienis, ada berbagai manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan dengan membawa bekal loh. Yuk kita simak apa saja manfaatnya. Higienis dan sehat. Bagi yang gak suka jajan di luaran, memang paling pas membawa bekal dari rumah. Karena sudah pasti lebih bersih dan sehat ya kids. Selain menikmati makanan yang lebih sehat sesuai selera, kita juga bisa menghitung jumlah harian kalori yang masuk tubuh kita agar berat badan tetap terjaga. Lebih aman. Bekal dari rumah terbuat dari bahan-bahan yang lebih aman dan terjamin. Hemat. Selain lebih higienis, membawa bekal dari rumah menjaga kesehatan kantong kita. Jadi, uang jajan yang kita dapatkan bisa kita tabung ya kids. Mendapatkan nutrisi lengkap. Membawa bekal berarti kita dapat meracik sendiri beragam menu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi. Jadi, kita bisa menyesuaikan kebutuhan gizi yang setiap hari kita butuhkan. Selain mengasah kemampuan memasak dan kesabaran, ternyata dari mempersiapkan bekal kita juga belajar mengatur waktu tidur dan bangun kita supaya nggak terlambat mempersiapkan bekal dan masuk sekolah. Meningkatkan kreativitas. Bagi yang senang berkreasi, nggak hanya bisa kita salurkan dalam bidang seni loh. Memasak juga menjadi kegiatan asik menambah kreativitas. Misalnya dengan membuat makanan dengan bentuk-bentuk yang unik dan menarik. Nah, itu adalah sekilas tentang manfaat membawa bekal dari rumah. Coba yang kalian tangkap apa aja tadi? Coba. Sehat, menghilangkan stres. Menghilangkan stres dalam apa? Waktu, Mengatur waktu. Terus apa lagi? menghemat uang. Menghemat uang. Apa lagi? Makanan lebih sehat, betul ya. Jadi yang paling utama dalam program membawa bekal dari rumah itu, yang pertama adalah makanannya terjamin, kesehatannya. Ya, kenapa? Karena kita bisa ikut terlibat langsung dalam pembuatan makanan tersebut. Ya. Ikut membantu orang tua memasak di rumah, menentukan bahan-bahan makanannya, apakah terdapat bahan makanan yang berbahaya atau tidak. Kan kalau di jajanan cepat saji itu kan kita tidak tahu apakah ada zat berbahayanya atau tidak.
Salah satunya apa zat berbahaya? Zat pewarna, ya kan? Di makanan itu ada juga pemanis buatan, ya kan? Itu yang sering ada dalam makanan cepat saji atau makanan kemasan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya manfaatnya apa tadi? Menghemat uang jajan, ya kan? Menghemat uang jajan kenapa? Karena otomatis kalau kita bawa bekal dari rumah, datang ke sekolah lapar bawa memakan makanan yang kita bawa. Uang jajan itu bisa ditabung, ya. Itu. Kemudian apalagi manfaatnya? Manfaatnya satu lagi itu adalah mengurangi sampah plastik. Ya. Secara otomatis ketika kita membawa bekal dari rumah, kita tidak jajan. Kita tidak jajan maka tidak mengeluarkan sampah plastik, ya kan? Sekarang apapun ketika jajan kebanyakannya bahannya itu plastik, ya. Jajan cilok di wadahan pakai plastik, jajan cireng di wadahan pakai plastik, apalagi jajan permen, ya. Jajan roti, jajan makanan ringan itu otomatis dibungkus oleh plastik, ya kan? Nah, maka itu bisa mengurangi sampah plastik, ya. Saat ini ya Bapak akan mencoba untuk mensosialisasikan seperti apa sih makanan yang sehat itu. Makanan yang sehat itu bukan semata-mata atau bukan dikategorikan makanan yang mahal, ya. Bukan. Pak, makanan sehat seterang Abimah, seketahuan Abimah, daging sapi, ya kan? Daging ayam itu kan termasuk kategori mahal. Ya. Oke, nah, apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan, jenis makanan yang memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, ya kan? Nutrisi yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya butuh kenyangnya saja, bukan hanya butuh menghilangkan rasa lapar aja, tapi juga butuh nutrisi yang diperlukan, ya. Nutrisi ini mencakup ada karbohidrat, ada protein, ada lemak sehat, ada vitamin, mineral dan serat, ya. Makanan sehat itu untuk apa? Untuk menambah energi. Kalian kalau di rumahnya tidak makan aja, jangan dulu ke makanan sehat. Dari rumah tidak makan aja, belajar juga males, ya kan? Ngantuk di sekolah juga tuh, api Pak, yuk makan deh, nah, makan. Nah, di sini ada umur, ada makanan yang sehat itu seperti apa, ya? Kalian di umur berapa? 12, 1 sampai 12. Ada yang lebih dari 12 tahun? Berapa? 13. Ya, berarti masih masuk lah ya. 13 masih nih. Oke. Kita bahas yang berhubungan dengan kalian. Anak-anak 1 sampai 12 tahun itu makanan yang sehatnya adalah nasi, sayuran hijau. Sayuran hijau itu adalah contohnya bayam, brokoli, ya. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan itu ada jeruk, ada apel, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan dan susu. Nah, itu yang baik buat kesehatan kalian. Apalagi di umur 1 sampai 12 atau umur kalian saat ini adalah masa pertumbuhan. Nah, sekarang coba kalian keluarkan makanan yang kalian bawa. Nah, yang bawa aja. Yang kalian bawa, kemudian apakah sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan? Coba siapa yang mau menunjukkan dan presentasi dengan apa yang disampaikan tadi? Coba Ajikra. Dengan apa Ajikra? Telur dibuka. Nah, oke, dengan telur. Telur termasuk tidak? Termasuk tadi ya, telur juga termasuk makanan yang bergizi dan harganya ekonomis, ya. Ilham, dengan apa Ilham? Mie, wah. Kalau dengan mie apa tadi kata Bapak? Nah, kurang sehat. Kenapa? Karena kalau nasi dengan mie itu sama dengan karbo dengan karbo sama aja, ya. Itu harus
kurangi ya. Apalagi makan mie. Makan mie boleh, tapi jangan berlebihan. Itu. Alis, dengan apa Alis? Hah? Tempe. Nah, tempe termasuk tidak? Makanan sehat. Nah, termasuk ya. Tempe itu termasuk makanan sehat yang murah meriah. Dan apa Jis? Daging. Daging apa? Daging ayam. Nah, daging ayam juga tadi termasuk makanan yang bergizi. Ya. Daging ayam itu bagus. Ya. Apalagi kalau pagi-pagi makanannya itu dengan makanan bergizi, nah maka semangatnya juga akan sekolahnya juga akan lebih semangat. Oke, nah nanti setelah kalian melihat video ini, kemudian tadi kan belum ketika membawa makanan ini belum mengetahui makanan gizi seperti apa ya. Jadi nanti kedepannya silahkan kalian diskusikan dengan orang tua ya. Berbicara dengan orang tua tentang makanan yang sehat untuk bekal makanan dibawa ke sekolah ya. Jadi nanti kita lakukan evaluasi bersama-sama ya. Kemudian ragam makanannya juga. Jadi contohnya telur. Telur itu identiknya dengan digoreng ya. Nanti kita robah dengan apa? Sama aja direbus semuanya. Kita robah dibentuk dalam bentuk apa? Contohnya dicampur dengan kentang. Jadi apa? Perkedel ya, ataupun dalam bentuk apa ya. Jadi bentuk yang baru yang tidak membosankan. Biasanya kalau membosankan pagi-pagi makan dengan telur kan jadi bosan. Tapi kalau dirobah, diolah, dicampurkan dengan bahan yang lain, itu akan menimbulkan rasa yang beda yang lain juga. Gitu. Nah, nanti membawa bekal makanan dari rumah ini akan menjadi budaya positif buat kalian, menjadi kebiasaan buat kalian. Salah satunya adalah agar meminimalisir jajanan cepat saji atau makanan cepat saji. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang disampaikan materi pada hari ini? Cum. Ilham? Makanan sehat adalah jenis makanan yang memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan optimal. Oke, bagus ya. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh ya, agar tubuh itu berfungsi dengan optimal, maksimal. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Itu dari makanan bergizinya. Kalau dari manfaat bawa bekal dari rumahnya apa? Menghemat uang. Menghemat uang, apa lagi? Terjamin kesehatan. Nah, terjamin kesehatannya, betul ya. Yang pertama menghemat uang, betul. Yang kedua terjamin kesehatannya. Jadi ada dalam segi ekonomi, ada dalam segi kesehatannya ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.